Salam Guru Penggerak. Saya Winda Hastuti, calon guru penggerak Kabupaten Karanganyar Angkatan 8, akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Definisi coaching adalah hubungan kemitraan dengan klien dalam suatu percakapan kreatif dan memicu pemikiran untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional klien. Dalam coaching, alur percakapan menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi permasalahan, rencana aksi, dan tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ani Setiarini, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA Negeri Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Pada kesempatan ini, kami akan mendemonstrasikan coaching. Untuk sesi pertama, saya berperan sebagai coaching. Teman saya, Dian Puspita Anggraini, akan berperan sebagai coach. Dan saya, Winda Hastuti, akan berperan sebagai supervisor. Baik, Bu Dian, sebelum kita memulai sesi coaching, apakah Ibu sudah membaca rubrik penilaian pada demonstrasi kontekstual? Alhamdulillah, saya sudah membaca rubrik penilaian demonstrasi kontekstual, Ibu Winda. Baik, berarti memang dalam penilaian itu Ibu sudah tahu pada bagian mana saja yang akan dinilai seperti itu ya Bu ya? Iya. Nah kemudian mungkin pada bagian mana saya bisa membantu Ibu untuk mengembangkan kompetensi yang ingin Ibu capai? Saya rasa kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Pada bagian mana nanti Ibu ingin saya lebih fokus untuk mengobservasi pada sesi ini? Saya ingin Ibu lebih fokus mengamati pada saat saya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach saya. Apakah pertanyaan-pertanyaan itu sudah termasuk pertanyaan terbuka atau belum, sehingga saya bisa mengukur sejauh mana saya bisa mengajukan pertanyaan terbuka yang berbobot kepada coach saya. Baik. Kemudian dari penilaian ini tadi, apakah ada yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya, Ibu. Baik. Harapan dari observasi kali ini, Ibu? Harapan saya observasi ini bisa menjadi tolak ukur atau indikator bagi saya dalam melakukan proses coaching. Apakah saya sudah mengalami peningkatan terutama dalam kompetensi membuat pertanyaan berbobot kepada coach saya berkenaan dengan permasalahan yang sedang dia hadapi. Baik Bu Dian, selamat bercoaching dengan Bu Ani. Baik, terima kasih Bu Winda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Dian, Sedang apa Ibu? ini loh saya mencari dengerin lagu. Ada anak yang ketika saya buat soal ulangan itu malah dijawab lagu Wish You Were Here Dek itu yang dari Korea itu. Aku mau tahu terjemahan apa maksudnya gitu. Oh begitu, Masya Allah. Bagaimana itu bisa terjadi Ibu? Mungkin Ibu bisa menceritakan hal itu pada saya. Ya, saya sebenarnya juga kurang tahu dengan karakter siswa ini. Soalnya pada kesehariannya itu dia pas saya ada satu hari itu dia jarang masuk, paling baru ketemu 1 atau 2 kali. Dan ini pas pada materi klasifikasi, kok jawabnya semacam ini. Saya juga, ini saya yang salah atau siswanya yang salah. Saya makanya tadi dengarkan ini nyari di YouTube lagu Wish You Were Here Karanekdek yang terkenal dari Korea itu gitu. Kalau boleh saya tahu sejauh mana perilaku dari siswa Ibu tersebut mengganggu proses pembelajaran atau proses penilaian atau evaluasi? Nah, ya jelas mengganggu sekali, kan berarti saya bagian dari guru anak milenial ya. Soalnya kan tidak sesuai dengan apa yang ada, sesuai dengan target kita
RPP kita, tujuan pembelajaran kita yang sesuai materi yang harus kita ajarkan gitu loh. Nah di sini kan kesannya saya juga sedih sekali gitu loh, kok sampai bisa saya baru kali ini ya bertahun hampir mengajar 20 tahun kok dibalap dengan lagu kayak bahasa Inggris sekali kan, nggak nyambung sama sekali, nggak ada yang nyambung sama sekali. Terus saya kasih nilai 0, sempat saya dikritik nih, kalau soal isi itu nggak ada nilai 0, skornya paling enggak setengah atau seperempat harus ada. Ini kan juga masalah lagi buat saya gitu. Baik, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, bisa saya simpulkan bahwasanya ada siswa Ibu ketika ulangan itu menulis jawaban berupa lagu terjemahan lagu Korea ya ke dalam bahasa Inggris ya. Dan tentu saja hal ini sesuatu hal yang tidak diharapkan oleh Ibu ya, dan menjadi sebuah apa ya, sebuah ganjalan ya mungkin, atau sebuah PR ya Bu ya bagi kita ya. Dan tentunya hal ini sangat tidak diharapkan ya. Kalau Ibu mau ngasih 0 tapi kok soal esai ya seperti itu, berarti Ya, dalam hal ini Ibu ingin mengatasi hal tersebut, demikian ya mau saya ya nanti mau ke arah saya, harapan saya siswa yang bersangkutan itu menjawab sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Misalkan kalau klasifikasi tumbuhan ya jawabnya klasifikasi tumbuhan nanti tentang apakah tumbuhan itu termasuk sayuran, apakah tumbuhan itu nanti bermanfaat untuk obat-obatan. Tapi nama tanamannya kalau untuk sayuran kan dulu bayam, wortel dan sebagainya. Lah kalau jawabnya agrobis juga kan ya kayak wah medek gitu, aduh air neju. Nah, kan saya juga ya mungkin saya maklum ini masa pancaroba dari SMP ke SMA, tapi ini kan udah di luar garis batas. Baik, Ibu tadi menyampaikan bahwasanya Ibu mempunyai harapan siswa Ibu bisa menjawab sesuai dengan yang Ibu harapkan tadi ya. Lalu bagaimana, apakah Ibu mempunyai langkah-langkah selanjutnya untuk bisa mengatasi hal tersebut? Ya harapan itu pupus sudah Mbak. Kenapa? Karena anak yang bersangkutan itu sudah mengundurkan diri dari sekolah saya gitu loh. Nah, saya belum tahu sempat menggali informasi lebih lanjut. Terus jadi dia sudah tidak bisa, saya sudah tidak bisa menemuinya, dari mana dia berasal, latar belakang keluarganya dan lain sebagainya. Apakah tidak ada solusi alternatif yang lain yang mungkin bisa Ibu coba lakukan? Ya saya lakukan, saya mencari informasi Bu, cari informasi dari teman kelasnya itu bagaimana. Di langkah pertama saya catat temannya, karena itu sudah keluar Bu, katanya mau pindah sekolah, enggak ada apa, kurang tahu Bu, saya enggak tahu, dia bukan tetangga saya. Akhirnya saya juga nyari informasi lewat wali kelasnya ya sudah keluar gitu aja. Dan terakhir satunya ke BB, nah ini kok langsung dikeluarkan, kenapa gitu. Oh dia sekarang udah di sekolah, di sekolah sini mundurkan diri ya karena ada suatu hal yang memang dia harus mundurkan diri dari sekolah. Kabarnya ya gimana ya, di masyarakat terjadi sesuatu lah gitu, dan minta anak itu gitu. Kalau boleh tahu, ketika kejadian anak tersebut menjawab soal tadi ya Bu, menjawab soal tadi dengan lagu Korea tadi, apakah setelah kejadian tersebut sudah ada tindakan-tindakan khusus yang Ibu lakukan? Belum. Belum ada tindakan sama sekali, tapi sudah terlanjur mengundurkan diri. Dan saya saat itu kan kondisi ya saat down, saya lewat di WA group, saya malah saya juga mendapat kritikan kalau nilai soal IC itu tidak boleh 0, skornya tidak boleh 0 ya. Skornya paling tidak harus paling tidak 0,5 atau 0,1 pun tidak boleh 0 sama sekali. Ini juga masukan buat saya selaku guru ya. Dan ini karena saya tadi terobsesi, saya down ini menjawab kok nggak nyambung sama sekali, itu jadi selalu saya skor 0 gitu. Baik, Ibu Ani,
Setelah kita berdiskusi pada kesempatan siang hari ini, harapan ideal apa yang ingin Ibu capai? Kalau harapan ideal saya maunya nanti kalau mengajar, memberikan materi dan juga dengan sistem pembelajaran yang sudah ada, nanti anak nilainya itu ya di atas KKM lah, di atas KKM ya, di atas nilai kriteria yang kita paling tidak mencapai persentase 85%. Mau saya begitu. Dan ini sebagai pengalaman juga, dan saya biasanya enjoy saja dalam menilai. Misalkan anak salah ya bikin saya langsung saya kasih nilai. Ini kok ada yang jawab lain daripada yang lain, termasuk anak unik juga ini. Ya, tapi apa boleh buat, karena saya tidak bisa bertemu langsung dengan siswa ini, ya apa boleh buat, ya hanya bisa mendoakan semoga dia di luar sana baik-baik saja dan tidak melakukan jawaban seperti ini. Baik, Ibu tadi menyampaikan bahwasanya Ibu mempunyai harapan siswa Ibu itu ketika Ibu melakukan evaluasi harian bisa menjawab soal-soal melebihi dengan hasil melebihi KKM. Untuk mendapatkan target seperti yang Ibu inginkan, tentu Ibu mempunyai langkah-langkah yang perlu dilakukan. Bisa Ibu sharekan kepada saya langkah-langkah apa yang Ibu persiapkan untuk dapat mencapai hal tersebut, Ibu? Langkah-langkah pertama, langkah itu bisa saya yang pertama adalah membuat soal sendiri dengan kriteria yang sudah ditentukan. BNSP biasanya soal itu kategori hot, kategori sedang, kategori middle O. Jadi di antara ketiganya, kemudian saya melakukan membuat sendiri, buat kunci jawaban ini saya lakukan analisis butir soal. Dan biasanya adalah kalau butir soal itu saya analisiskan, biasanya kelas 1 dengan kelas 1-nya itu berbeda. Ini kan berarti harus saya cari secara klasikal. Jadi cari secara umum, nanti soal ini bagus atau enggak. Kalau yang bagus berarti bisa saya share untuk kembali ke siswa untuk tahun depan. Itu salah satu usaha saya agar nanti nilainya anak-anak bisa memenuhi target yang saya berikan. Ada rencana lain lagi Ibu mungkin selain membuat soal sendiri, menganalisa butir soal? Ya, penguatan karakter profil pelajar Pancasila itu juga penting bagi saya, karena untuk mapel biologi itu tanpa didukung adanya penguatan karakter profil pelajar Pancasila bisa jadi membahayakan nantinya baik bagi masyarakat maupun dunia, karena tidak ada yang mengendalikan. Jadi sebagai pengendali yaitu salah satunya agama bisa ditemukan di salah satunya di karakter profil Pancasila, penguatan karakter profil Pancasila yang bernilai religius. Insya Allah kalau dua-duanya bisa, insya Allah anak akan hebat. Jadi pandai dalam ilmu pengetahuan, juga pandai dalam ilmu agama, karena saling menasihati ya, sebagai pengendali untuk tidak melakukan hal-hal yang rusak dunia jadi tidak hancur. Kayak Albert Einstein itu dia sedih menemukan bom atom. Ternyata bom atom digunakan untuk membunuh umat manusia. Dia sedih menemukan itu. Bom atom yang dia temukan harusnya untuk bisa bermanfaat dunia seperti pembangkit tenaga listrik, malah digunakan untuk membunuh, menghancurkan sebuah kota. Itu yang bikin sedih Albert Einstein. Dia sedih menemukan itu, penemuannya justru malah membuat rusak dunia, bukan kesejahteraan dunia. Itu saya acungi jempol itu untuk Albert Einstein, itu dicontohin. Baik, menarik sekali. Tadi Ibu menyampaikan bahwasanya Ibu juga ingin menerapkan penguatan profil pelajar Pancasila ya Bu ya. Kalau boleh tahu bagaimana itu Ibu caranya secara konkretnya yang hendak Ibu implementasikan kepada siswa? Ya, ketika kita masuk di kelas ya pertama kita melakukan doa dulu. Itu kemudian nanti kita persepsi yang mengarah salah satu bagian dari profil pelajar Pancasila pun ada. Kemudian kita juga gali pada saat inti kita gali cara kerjasama kreatifnya, kemudian kerjasamanya, gotong royongnya sama temannya. Pokoknya yang mencakup semuanya itu kita disisipkan di
pembelajaran kita secara tidak langsung, secara langsung maupun tidak langsung. Dua-duanya biar bisa jadi lengkap nanti. Jadi anak yang kita harapkan sebagai tujuan dari Ki Hajar Dewantara bisa tercapai, yaitu selamat dan mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai anggota manusia maupun sebagai anggota masyarakat sesuai kodrat alam dan kodrat jiwa. Itu yang saya lakukan. Baik. Jadi ada 3 hal ya Bu ya yang sudah Ibu rencanakan tadi. Yang pertama tadi adalah membuat soal, yang kedua membuat analisa butir soal, kemudian yang ketiga adalah memberikan penguatan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Baik, apakah ada rencana yang lain lagi Ibu? Ya, rencananya saya meningkatkan kompetensi diri, Iya. dan nanti mengikuti diklat atau IHT, workshop dan lain sebagainya. Yang penting tidak ketertinggalan kayak tadi. Seandainya saya tidak mempelajari sedikit tentang lagu, mungkin ini juga tidak tahu kalau ini jawaban ini sebuah lagu. Kirain kalau saya kan bisa langsung emosi kayak guru, diartikan kita terjemahkan. Kan terjemahnya juga kategorinya kan juga arahnya kan bisa membuat orang emosi, bukan senang tapi malah bisa bikin emosi. Karena apa? Keterkaitan guru dengan murid, ada batas-batasan yang harus tidak boleh dilanggar, yang harus dipatuhi gitu. Baik. Jadi ada 4 rencana aksi yang akan Ibu lakukan ke depannya. Baik. Dari keempat rencana aksi tersebut, jika kita skala prioritas, mana dulu yang akan Ibu lakukan? Yang pertama yaitu kita merubah dari RR dulu, buat soal dulu. Buat soal dulu dan jawaban nanti yang kemudian di RPP kan sudah paket ya. Sudah paket dari RPP nanti sudah. Jadi pertama soal dulu, nanti kita langsungkan di RPP sudah selesai. Melanjut terus berhutang dengan sampai yang reaksi nyatanya adalah penguatan karakter pelajar Pancasila tadi. Gitu. Kemudian untuk yang terakhir tadi, untuk yang pengembangan kompetensi diri itu berarti poin yang terakhir ya, skala yang terakhir. Skala yang kedua. Skala yang kedua. Ya, terakhir boleh ya. Bukan prioritas utama juga, tapi berjalan seiring gitu loh. Nah, jadi enggak ya, kalau tapi yang saya utamakan adalah yang untuk di sekolah dulu, ya nilai, soal, KBM itu kan tugas pokoknya ya. Yang kita membuat diri kan istilahnya kan untuk membantu diri agar kita tidak ketertinggalan itu loh. Jadi sama-sama berjalan itu, tapi tetap lebih memprioritaskan dulu yang tupoksi ini. Untuk bisa mewujudkan rencana aksi tersebut, apakah Ibu sudah melakukan persiapan tertentu? Misalkan tadi Ibu menyampaikan bahwasanya rencana yang pertama adalah hendak melakukan membuat soal ya Ibu, membuat soal dan analisa soal itu tadi sebagai skala prioritas yang pertama yang hendak dilakukan ya Bu ya. Yeah. Nah, tentunya sebelum melakukan hal tersebut harus ada persiapan. Nah, persiapan apa yang sudah Ibu lakukan? Ya, materi yang harus kita kuasai, yang kita berikan itu nanti dikuatkan di soal-soal materi pembelajaran. Itu yang pastinya itu tidak melenceng jauh dari materi pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh BNSP. Baik. Selanjutnya untuk yang prioritas berikutnya mengenai penguatan karakter, kemudian pengembangan diri, persiapan yang sudah Ibu lakukan untuk bisa mencapai hal tersebut. Ya, kita siapkan, kita selesaikan. Kita sudah buat konsep di KPM, kita tinggal pelaksanaannya di kelas, kita langsungkan demonstrasikan. Kita istilahnya praktekkan sehari-hari dalam mengajar. Jadi kalau teorinya sudah bisa berjalan. Nah, kalau untuk yang terakhir kegiatan saya yang harus meningkatkan batas diri itu, kalau kita lihat ada program dan lihat juga dari budget yang saya punya, itu saya kira ada bebannya rada sudah saya sudah banyak berkurang nih. Lalu kapan rencananya Ibu akan action atau rencananya Ibu akan menerapkan atau melaksanakan rencana Ibu tadi? Sesegera mungkin, lebih cepat lebih baik, tidak perlu ditunda-tunda semacamnya.
Baik. Jadi tadi Ibu sudah mempunyai 4 rencana dan sudah mempunyai skala prioritas ya. Mana dulu yang harus dilakukan. Kemudian Ibu juga sudah menetapkan bahwasanya rencana tersebut akan segera Ibu laksanakan. Kalau boleh saya tahu, indikator apa yang Ibu gunakan bahwa rencana ini nanti akan tercapai? Ya, setelah siswa mempelajari materi ini, siswa dapat memahami ataupun menerangkan ataupun menjelaskan atau menganalisis sesuai tujuan pembelajaran. Jadi bisa menguasai, menganalisis dan sebagainya sesuai tujuan pembelajaran dengan baik. Berarti tujuan pembelajaran tercapai, nanti dari soalnya pun kalau ada untuk refleksi diri, dia pun juga bisa menjawab. Tidak cuma hanya pengetahuan, nilai keterampilan juga, dan juga nilai sikap. Saya kira sudah mencakup semua. Bisa dijelaskan lebih lanjut mungkin tindak lanjut yang akan dilakukan setelahnya ketika siswa sudah bisa menganalisa tujuan pembelajaran ya tadi ya Ibu sampaikan ya. Itu apakah ada tindak lanjut ya, lebih lanjut? Ada. Nanti kalau nilainya masih belum memenuhi target, ya saya kasih remedi dengan sebelumnya tutorial dari teman sebaya dulu. Nah, itu jalan terakhir. Tapi saya tidak mengharapkan anak untuk ikut remedi, tapi apabila terpaksa remedi nilainya karena jelek, ya itu harus dijalankan gitu. Untuk siswa yang belum mencapai KKM, Ibu punya rencana tindak lanjut dengan memberikan remedial ya Bu ya. Baik. Lalu bagaimana dengan siswa yang sudah mencapai KKM? Apakah Ibu mempunyai rencana tindak lanjut untuk mereka? Bagi mereka yang sudah KKM, ya kita beri penanyaan, kasih soal-soal juga yang untuk mengembangkan diri agar nanti dia bisa sesuai dengan bakat minatnya untuk sesuai cita-cita yang dia harapkan. Itu aja. Baik. Untuk mewujudkan rencana-rencana Ibu tadi, boleh saya tahu apakah ada orang-orang yang bisa mendukung rencana Ibu supaya rencana ini bisa betul-betul terlaksana dan sukses berhasil dilaksanakan ke depannya? Ada. Yang pasti kolaborasi dengan teman sejawat, baik guru BK, bimbingan konseling, wali kelas, dan kalau bisa komunikasi juga dengan wali murid. Tapi karena kalau saya sebagai wali kelas bisa komunikasi dengan wali murid, tapi kalau saya sebagai guru mapel hanya bisa dengan kolaborasi paling tidak guru BK sama wali kelas. Setidaknya ada komunikasi yang terjalin baik. Kalau terjalin baik, insya Allah semua masalah bisa diatasi bersama. Baik, Bu Ani, bagus sekali ya. Jadi Ibu sudah mempunyai rencana atas permasalahan yang Ibu hadapi ya, berkenaan dengan siswa Ibu tadi. Bu Ani, sejauh mana komitmen Ibu untuk bisa melaksanakan atau menerapkan rencana tadi, Bu? Komitmen. Berapa persen gitu? Ya, bisa. Komitmen ya semampu saya berusaha semaksimal mungkin dan sesuai dengan panduan tupoksi saya, ya saya akan jalankan. Baik. Tetap komitmen terus sampai ini, karena kita sebagai guru sudah ada tupoksi, sudah ada rambu-rambu. Ya. Baik Ibu. Dan tugas kita menilai itu tugas orang guru. Mau tidak mau ya harus mau. Baik, Ibu, jika bisa saya simpulkan ya, jadi permasalahan Ibu tadi sudah mendapatkan solusi ya Bu ya dari yang saya dengarkan informasi yang Ibu sampaikan tadi, bahwasanya Ibu sudah mempunyai beberapa solusi dan kemudian juga mempunyai skala prioritas, bahkan juga mempunyai rencana-rencana persiapan untuk bisa melaksanakan rencana tadi. Apakah diskusi kita siang hari ini dirasa sudah cukup? Sudah mendapatkan solusi dari apa yang Ibu hadapi?
sudah cukup, terima kasih. Tadi paling tidak dengan adanya pertanyaan tadi bisa saya forecast saya harus kemana. Itu sudah. Terima kasih sekali Bu Dia. Sama-sama Ibu, dan semoga diskusi kita siang hari ini bisa bermanfaat baik untuk Ibu, untuk siswa Ibu, juga untuk saya pribadi. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Ya, selamat. Baik, Bu Dian, tadi sudah selesai proses coaching dengan Bu Ani ya. Nah, kemudian ada beberapa yang ingin saya tanyakan Ibu berkaitan dengan mungkin performa coaching ketika Bu Dian sebagai coach yang tadi sudah Ibu sampaikan di awal, apakah mungkin sudah tercapai atau belum, atau seperti apa Bu? Menurut saya, performa saya dalam melakukan coaching, saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat membuat pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, dan dari informasi atau jawaban yang beliau sampaikan, maka saya merasa sudah ada peningkatan kemampuan dari saya yang sebelumnya belum begitu mempunyai banyak referensi cara membuat pertanyaan. Kemudian karena ada sebuah permasalahan baru, ada peningkatan. Berarti Bu Dian sudah menilai bahwa ada peningkatan dari untuk pertanyaan berbobotnya tadi ya Bu ya. Baik, boleh saya menyampaikan hasil observasi saya Ibu? Ya, silakan Bu Ida. Baik, tadi Ibu ingin saya mengamati pada bagian mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu. Ya, betul. Namun sebelumnya saya juga akan menyampaikan bahwa yang pertama, alur Tirta sudah sangat jelas ya Bu, bahwa sudah ada tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab yang Bu Dian tadi juga tanyakan kepada Bu Ani sebagai coachee seperti itu. Nah, kemudian untuk kompetensi coachingnya juga sudah maksimal, presence atau kehadiran penuhnya tadi juga sudah dilakukan oleh Bu Dian kepada Bu Ani, kemitraannya juga sudah bagus. Kemudian ada penegasan atau konfirmasi dari Bu Dian selaku coach kepada Bu Ani. Jadi ketika Bu Ani tadi menyampaikan, oh permasalahan saya seperti ini, jadi Bu Dian tadi sudah menyampaikan dari Bu Dian itu sudah mengkonfirmasi, oh apakah betul seperti ini. Nah seperti itu. Nah kemudian coachee juga sudah menyampaikan dan membuat solusi atas permasalahannya sendiri seperti itu ya Bu ya. Nah kemudian untuk berikutnya, untuk pertanyaan berbobot saya kira juga sudah sangat baik ya Bu ya, karena tadi setiap Bu Ani menjawab A, kemudian Bu Dian juga tanyakan lagi, mungkin ada yang lain Bu, mungkin apakah ada yang bisa Ibu ceritakan lagi. Nah seperti itu sudah muncul pada pertanyaan berbobotnya. Nah kemudian Bu Dian, adakah rencana tindak lanjut dari sesi observasi kali ini, atau mungkin dari sesi saya sebagai pengamat khususnya, atau dari Bu Dian sebagai coach untuk rencana tindak lanjutnya seperti apa dari kompetensi itu tadi? Saya rasa saya masih harus terus melatih diri saya untuk terbiasa melakukan coaching, sebab saya merasa bahwa kemampuan coaching itu juga sangat diperlukan bagi seorang guru. Tidak hanya membantu rekan sejawat menyelesaikan masalahnya, tetapi juga bisa memaksimalkan peran guru terhadap siswanya, sebab coaching ini juga kan bisa dipraktikkan juga ketika siswa kita menghadapi sebuah permasalahan. Dan saya rasa dengan banyak berlatih, banyak mempraktekkan praktek coaching baik terhadap rekan sejawat maupun terhadap siswa saya akan lebih terlatih dalam membuat pertanyaan yang berbobot maupun dalam menanggapi setiap permasalahan yang ada. Dan ini tentu saja tidak hanya bermanfaat bagi rekan sejawat saya, mereka mendapatkan solusi atas permasalahannya. Begitu juga terhadap siswa saya, mereka tidak hanya mendapatkan solusi terhadap apa yang sedang dihadapi, tetapi juga bagi saya juga bisa mengembangkan kompetensi coaching yang perlu lebih dikembangkan ataupun dipertahankan ke depannya. Seperti itu Bu Linda. Baik Bu Dian, dari diskusi ini apakah sudah terbayang untuk meningkatkan performa pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot tadi yang sudah Ibu sampaikan? Baik Bu Linda, saya sudah mempunyai bayangan, bahkan saya sudah mempunyai rencana-rencana ke depannya apa yang harus saya lakukan untuk bisa mengembangkan kompetensi saya dalam membuat pertanyaan berbobot.
Baik Bu Dian, selamat mengimplementasikan rencana aksi ke depannya. Begitu Bu Dian, terima kasih. Terima kasih Bu.